Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran IPA SMP Budi Utomo. Kita kenalan dulu dengan tim IPA SMP Budi Utomo. Ada Bu Suyati, ada Pak Brian Rahimsyah, ada Bu Sriani, dan juga ada Bapak Abdul Ghafur. Mereka berempat ini akan mengampu pembelajaran IPA di kelas kalian masing-masing. Kita akan membahas tentang gerak pada tumbuhan. Dalam bahasa Inggrisnya, yaitu adalah plant movement. Tujuan pembelajaran peserta didik mampu memahami dan dapat mengaplikasikan konsep gerak pada tumbuhan. Ada 4 macam gerak tumbuhan yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah gerak endonom, gerak tropisme, gerak taksis, dan yang terakhir adalah gerak nasti. Gerak endonom adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh sebuah rangsangan dari dalam tumbuhan. Ada 2 macam gerak endonom. Yang pertama adalah gerak nutasi, yang kedua adalah gerak hygroskopis. Gerak nutasi adalah gerak spontan tumbuhan yang tidak dipengaruhi dari luar. Contohnya adalah pada daun Hydrilla verticillata. Jika kita mengamati daun dari Hydrilla verticillata dengan menggunakan mikroskop, maka akan terlihat struktur seperti dinding tembok yang di dalamnya terdapat butiran bulat berwarna hijau. Struktur seperti di dinding tembok tersebut disebut sel daun. Di dalam sel daun terdapat cairan sitoplasma. Di dalam cairan sitoplasma terdapat butiran hijau yang disebut kloroplas. Seperti yang kalian lihat, bahwa kloroplas tersebut bergerak berkeliling atau rotasi. Pergerakan tersebut sebenarnya disebabkan oleh pergerakan atau aliran dari cairan sitoplasma itu sendiri. Gerakan ini terjadi secara spontan dan berasal dari dalam sel tumbuhan. Jika kalian melihat ada bagian tumbuhan yang dia kemudian membuka sendiri karena sudah tua atau kekurangan air, nah itu dia disebut sebagai gerak hygroskopis. Gerak hygroskopis, gerak tumbuhan yang disebabkan oleh pengaruh kadar air di dalam tubuh tumbuhan. Contohnya pada pine cone yang biasa ditemukan di dataran tinggi. Ketika pine cone tersebut sudah tua, terjadi perubahan kadar air di dalam sel secara tidak merata. Akibatnya terjadi pengerutan bagian buah yang tidak merata. Pengerutan ini membuat pine cone tersebut membuka. Membukanya pine cone tersebut merupakan gerak hygroskopis. Selain pine cone, ada juga contohnya kacang kedelai. Ketika sudah tua, maka kacang kedelai itu dia akan membuka sendiri. Terus ada buah cangkring dan juga buah biduri. Ketika sudah tua, maka akan membuka secara sendirinya. Gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Ada 4 macam gerak tropisme. Yang pertama adalah gerak fototropisme, gerak geotropisme, gerak hydrotropisme, dan yang terakhir adalah gerak tikmotropisme. Fototropisme yaitu adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya cahaya. Ada 2 macam gerak fototropisme. Yang pertama adalah gerak fototropisme positif, yaitu bagian tumbuhan yang arah tumbuhnya mendekati sumber cahaya. Contohnya pada video di samping, ketika bagian tumbuhan itu tumbuh mendekati sumber cahaya, itu dinamakan gerak fototropisme positif. Namun, ada juga gerak fototropisme negatif, yaitu bagian tumbuhan yang arah tumbuhnya menjauhi sumber cahaya. Contohnya apa? Ya, akarnya gitu. Akarnya kan menjauhi sumber cahaya. Geotropisme, geo itu adalah bumi atau gravitasi. Maka dari itu, gerak geotropisme merupakan gerak organ tumbuhan akibat pengaruh arah gravitasi. Ini contohnya pada akar, dia bergerak ke arah gravitasi, yang mendekati arah gravitasi, yaitu ke bawah. Oke. Yang berikutnya ada hydrotropisme. Hydro itu merupakan air.
Nah, gerak hidrotropisme merupakan gerak organ tumbuhan akibat pengaruh arah datangnya air. Ada yang mendekati arah datangnya air, ada juga yang menjauhi arah datangnya air. Nah, maka dari itu gerak hidrotropisme itu ada dua macam. Gerak hidrotropisme negatif, yaitu ketika organ tumbuhan menjauhi sumber air. Yang kedua adalah gerak hidrotropisme positif, ketika tumbuhan itu mendekati sumber air. Contohnya ketika tumbuhan itu dia diberi cairan sabun, maka yang terjadi adalah akarnya akan menjauhi sumber air tersebut. Namun ketika gerak itu diberi cairan pupuk, maka akar dari tumbuhan itu akan mendekati sumber air tersebut. Ketika kalian melihat tumbuhan yang menjalar, nah itu ada nama geraknya tahu. Jadi disebut sebagai gerak teknotropisme, yaitu gerak tropisme yang disebabkan oleh sentuhan. Gerak ini terjadi pada tumbuhan yang memiliki sulur. Pernahkah kalian melihat gambar seperti ini? Ya, ini disebut sebagai gerak taksis. Apa sih gerak taksis itu? Gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Nah, ini adalah Aiglona viridis yang merupakan organisme bersel satu. Organisme ini masuk dalam protista mirip tumbuhan. Dalam hidupnya, organisme ini membutuhkan dan suka dengan cahaya. Maka dari itu dia akan mendekati cahaya di sekitarnya, namun tidak dengan intensitas yang tinggi. Jadi dia sebenarnya adalah protista mirip tumbuhan. Jadi gerak taksis ini biasanya terjadi pada organisme bersel satu yang membutuhkan cahaya. Merupakan gerak tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Entah rangsangan itu dari manapun, dia bergerak tapi tidak dipengaruhi arah datangnya, tidak mendekati dan juga tidak menjauhi. Kita lihat ya, ada seismonasti, ada niktinasti, ada fotonasti, dan juga ada termonasti. Merupakan gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan, seismonasti. Jadi contohnya adalah pada putri malu. Nah, ketika daun putri malu tersebut mendapatkan getaran, dia akan merespon dengan menutupnya. Nah, tidak mendekati getaran tersebut dan juga tidak menjauhi getaran tersebut. Merupakan gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh keadaan siang dan malam hari. Ketika kalian melihat ada tumbuhan saat pagi hari sampai sore hari itu terlihat segar, kemudian sore hari sampai malam itu dia terlihat layu, nah itu disebut sebagai gerak niktinasti. Yang fotonasti, foto itu cahaya, berarti gerak nasti yang dipengaruhi oleh adanya rangsangan berupa cahaya. Namun tumbuhan tersebut tidak mendekati ataupun tidak menjauhi sumber cahaya tersebut. Contohnya adalah bunga. Bunga itu dia akan mekar ketika ada cahaya, namun ketika tidak ada cahaya, bunga tersebut tidak mekar. Gerak termonasti. Gerak termonasti merupakan gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan temperatur atau suhu. Termo itu temperatur atau suhu dalam bahasa Indonesia. Contohnya adalah bunga yang hidup di daerah 4 musim, seperti bunga tulip yang banyak ditanam di benua Eropa hanya dapat mekar di musim semi. Hal ini disebabkan oleh suhu udara pada musim semi terasa lebih hangat. Ketika suhu udaranya lebih hangat, maka tumbuhan itu dia akan bergerak atau berbunga kalau tumbuhan tulip. Saya kira cukup untuk pembahasan gerak pada tumbuhan ini. Saya harap kalian bisa memahaminya. Perbanyaklah membaca informasi. Kemudian jangan lupa selalu memohon perlindungan kepada Allah. Selamat belajar. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Moga-moga Allah memberikan manfaat dan barokah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.